Pernah kebayang nggak sih, satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana ternyata bisa bikin heboh sampai ke Mahkamah Konstitusi? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah kasus yang luar biasa menarik. Pertanyaannya simpel, boleh nggak kita merekam proses pemeriksaan pajak kita sendiri? Di satu sisi, ini soal hak kita sebagai warga negara untuk transparansi. Tapi di sisi lain, ada kekuasaan negara yang merasa punya kewajiban menjaga kerahasiaan. Jadi siapa yang benar di sini? Lucunya, sumber perdebatannya itu cuma satu pasal dalam undang-undang, tapi cara membacanya bisa 180 derajat berbeda. Gimana bisa? Yuk kita lihat gimana perdebatan seru ini bergulir di pengadilan. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu aturan mainnya. Terus kita dengarkan argumen dari sisi wajib pajak. Lalu kita pindah ke pembelaan pemerintah. Setelah itu, kita intip pertanyaan-pertanyaan kritis dari para hakim, dan terakhir, kita coba simpulkan, apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan? Yap, semua keributan ini berpusat pada satu ayat saja, pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, ini dia nih yang menarik. Aturan ini kan sebenarnya dibuat untuk melindungi data Anda, si wajib pajak, supaya nggak bocor ke pihak lain. Tapi oleh pemerintah, pasal ini justru dipakai untuk melarang Anda, si pemilik data, untuk merekam proses yang menyangkut data Anda sendiri. Agak ironis ya? Sekarang, mari kita dengarkan suara dari pihak permohon. Gimana sih cara mereka membangun argumen bahwa penafsiran pemerintah ini keliru? Argumen mereka itu nggak sembarangan loh. Mereka membangunnya di atas 4 pilar utama. Pertama, ada yang mereka sebut sebagai kesesatan logika. Kedua, status data itu sendiri. Ketiga, ada putusan dari Komisi Informasi yang mendukung mereka. Dan keempat, nah ini dia, adanya standar ganda. Logika pemohon sebenarnya sederhana banget. Gimana ceritanya saya bisa dituduh membocorkan rahasia ke diri saya sendiri? Kan gak masuk akal. Undang-undang jelas dilarang membocorkan ke pihak lain. Nah, saya sebagai pemilik data jelas bukan pihak lain. Dan ini nih yang bikin makin seru. Ternyata menurut aturan internal mereka sendiri, petugas pajak itu justru wajib merekam proses pemeriksaan. Jadi, kalau negara boleh merekam demi akuntabilitas mereka, kenapa warga negara nggak boleh melakukan hal yang sama untuk melindungi haknya? Ini kan jadi standar ganda kan? Oke, kita sudah dengar argumen pemohon yang cukup kuat. Sekarang, kita coba lihat dari kacamata pemerintah. Kenapa mereka begitu keras mempertahankan larangan ini? Ternyata alasannya lebih dari sekedar kerahasiaan. Bagi pemerintah, ada perbedaan besar antara sekedar merekam untuk arsip pribadi dengan potensi untuk menyiarkan rekaman itu ke publik. Nah, disitulah letak kekhawatiran mereka. Kalau rekaman ini sampai viral, bisa-bisa kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pajak jadi runtuh. Pemerintah juga menekankan soal lokasi. Kantor pajak itu, kata mereka, bukan seperti taman kota yang bebas mau ngapain aja. Ini adalah ruang publik fungsional. Artinya, karena ada fungsi pemerintahan yang sangat spesifik di sana, maka hak-hak kita, termasuk hak merekam, bisa saja dibatasi demi menjaga kelancaran tugas negara. Argumen mereka juga diperkuat dengan contoh-contoh dari negara lain. Mereka menunjukkan bahwa negara demokrasi lain pun seperti Latvia dan Jerman ternyata juga punya batasan ketat soal merekam pejabat di dalam ruang kerja mereka. Jadi ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Nah, di tengah perdebatan sengit antara dua kubu ini, para hakim Mahkamah Konstitusi nggak cuma jadi penonton. Mereka turun tangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang, wah, tajam banget, yang memaksa semua pihak untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya Hakim Arsul Sani, beliau membuat analogi yang sangat kuat. Beliau bilang, coba kita lihat proses di kepolisian, seorang tersangka saja berhak dapat salinan BAP untuk membela diri. Pertanyaannya, kemudian apakah wajib pajak tidak punya hak yang setara untuk mendokumentasikan proses pemeriksaannya demi pembelaan yang adil? Lalu, Hakim Saldi Isra mengingatkan semuanya untuk melihat gambaran besarnya. Keputusan ini, kata beliau, bukan cuma untuk satu orang pemohon. Apapun putusannya nanti, ini akan mengubah aturan main untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Konsekuensinya bisa sangat sistemik dan luas. Jadi, setelah semua argumen dan pertanyaan mendalam tadi, kita sampai di mana? Kita sampai di sebuah persimpangan yang memaksa mahkamah untuk melakukan sebuah tindakan penyeimbangan yang sangat sulit. Inilah inti ketegangannya.
Di satu sisi, ada hak kita sebagai individu untuk mendapat proses yang adil dan transparan. Tapi di sisi lain, ada kewajiban negara untuk menjaga kepercayaan pada sistem pajak dan melindungi kerahasiaan data pihak ketiga. Dua nilai ini sama-sama penting dan keduanya sedang berhadapan langsung. Pada akhirnya, putusan mahkamah ini bukan sekedar soal boleh atau tidaknya menyalakan kamera di kantor pajak. Ini adalah tentang di mana kita sebagai sebuah bangsa akan menarik sebuah garis batas. Garis antara transparansi yang dituntut warga dan kerahasiaan yang dijaga negara. Dan jawaban atas pertanyaan itu akan ikut menentukan wajah demokrasi kita ke depan.